didasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Candrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Candrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi, terdakwa Putri Candrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita pada saudara Ferdi Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Candrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambo S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mau dibacakan? Mohon izin nanti saya bacakan. Iya, silakan. Nota pembelaan saya hari ini saya beri judul Surat dari Balik Jeruji. Awal tahun 2016 lalu, gempar dengan nama Jessica Kumala Wongso yang disebut melakukan pembunuhan menggunakan sianida. Setelah cukup lama tak terdengar, nama Jessica kembali muncul karena kasus yang menjeratnya ini dulunya ditangani oleh Ferdi Sambo. Kini Ferdi Sambo juga dijerat kasus pembunuhan berencana seperti Jessica. Lantas seperti apa kabar Jessica saat ini? Mari kita bongkar. Sudah siap terdakwa dengan nota pembelaannya? Sudah ya. Sudah. Kemudian kepada penasihat hukum, apakah sudah siap? Sudah. Kami persilakan untuk yang pertama dari terdakwa terlebih dahulu. Kami persilakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran yang mulia dan memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati saya. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Kejadian ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016. Saat itu Jessica Kumala Wongso sedang berkumpul di Olivier Cafe Grand Indonesia bersama Wayang Mirna Solehin dan Hani. Mirna diketahui meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan adanya pendarahan pada lambung Mirna. Pendarahan ini disebabkan oleh adanya zat yang bersifat korosif yang masuk ke dalam tubuh dan merusak mukosa lambung. Setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut, zat korosif ini berasal dari asam sianida. Pusat Laboratorium Forensik Polri juga menemukan sianida pada sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica dinilai membunuh Mirna atas dasar sakit hati karena Mirna menasihatinya soal asmara. Ada beberapa hal yang memberatkan hukuman Jessica. Di antaranya perbuatan Jessica telah menimbulkan kesedihan yang mendalam terhadap pihak keluarga Mirna. Selain itu, perencanaan pembunuhan ini dinilai dilakukan secara matang dan dengan keteguhan hati. Perbuatan ini dinilai sangat keji karena Mirna adalah teman Jessica sendiri. Selama proses persidangan berlangsung, Jessica sempat menjelaskan mengenai kondisi ruang tahanan yang ditempatinya selama ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dirinya menyebut ruang tahanan ini sebagai sel tikus. Jessica mengatakan bahwa ruang tahanan yang ditempatinya ini merupakan sel isolasi. Sel ini digunakan untuk tahanan yang melakukan pelanggaran saat ditahan untuk tersangka kasus pembunuhan yang baru ditangkap. Jessica menyebut bahwa ruang tahanannya tergolong tak manusiawi, kotor, dan banyak kecoa serta tikus. Sebagai kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan pernah menyampaikan beberapa hal yang menurutnya mampu membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa. Yang pertama, Jessica sebagai terdakwa tak mengakui perbuatannya, sehingga alat bukti keterangan terdakwa tidak terpenuhi. Kedua,
Alat bukti surat berupa visum et repertum dan hasil pemeriksaan Labkrim Puslapor Polri juga disebut tak terpenuhi. Selain itu ditemukan adanya limfosit di dalam lambung Mirna yang menandakan lambung korosif karena penyakit kronis, serta ditemukan obat sakit lambung. Sehingga tim kuasa hukum Jessica berkesimpulan bahwa sejak sebelum Mirna meninggal dia sudah memiliki riwayat sakit lambung. Adapun tanda-tanda korosif di lambung Mirna disebabkan oleh penyakitnya ini bukan karena efek sianida. Ketiga, dari 17 saksi yang merupakan pegawai Cafe Olivier, tak ada satupun saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam gelas, memegang sedotan, dan menggeser gelas kopi milik Mirna. Fakta demi fakta terus terungkap. Tapi tahukah kalian kalau peristiwa yang melejitkan karir Ferdy Sambo adalah skandal sianida atau pembunuhan berencana Mirna Salihin oleh Jessica Wongso? Karirnya bahkan melebihi mantan atasannya, Krishna Murthy. Langsung aja yuk simak video karir Ferdy Sambo melejit berkat kasus sianida berikut ini. Waktu itu, pada tahun 2016, insiden kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi sianida pesanan Jessica Wongso menjadi salah satu kasus yang menyedot banyak perhatian masyarakat. Kasus sianida tersebut ditangani oleh Ferdy Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tentu saja Ferdy Sambo tidak sendirian menangani kasus sianida itu. Ia bersama dengan Brigadir Jenderal Krishna Murthy yang pada saat itu merupakan Direktur Jenderal Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Ferdy Sambo dan Krishna Murthy kemudian berhasil mengungkap tabir di balik kasus sianida tersebut yang membuat karir Ferdy Sambo melempit hingga dipromosikan dari jabatannya naik satu tingkat dari mentornya, Brigadir Krishna Murthy. Proses investigasi atas tewasnya Wayan Mirna Salihin menjadi berita utama di mana-mana. Bahkan stasiun TV nasional menyiarkan liputan langsung dalam setiap proses persidangan kasus kopi sianida tersebut. Jessica Kumala Wongso kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin yang divonis 20 tahun penjara. Tentu masih segar di ingatan kita semua bagaimana kronologi tewasnya Wayan Mirna Salihin lantaran meminum kopi yang mengandung sianida. Sianida adalah senyawa yang mengandung gugus siano dengan atom karbon terangkap 3 yang terikat pada atom nitrogen. Ya, itu terjadi pada 6 Januari 2016 lalu. Sebelum meninggal, Wayan Mirna Salihin pernah bertemu dengan dua orang teman semasa kuliahnya, yakni Jessica Kumala Wongso dan Hani di Olivier Cafe yang berada di Grand Indonesia, Jakarta. Saat melakukan pertemuan tersebut, Wayan Mirna Salihin memesan kopi Vietnam. Namun, usai minum kopi pesanannya, Wayan Mirna langsung kejang-kejang dan keluar busa dari mulutnya. Saat itu pula Wayan Mirna sudah kehilangan kesadarannya. Pada saat masa kritisnya, Wayan Mirna sempat dilarikan ke klinik Grand Indonesia. Tetapi nyawanya tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit Abdi Waluyo. Setelah dilakukan penyelidikan, Krishna Murthy dan Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa kopi yang diminum Wayan Mirna mengandung sianida. Racun mematikan itu juga ada di perut Mirna. Pengujian juga mengungkapkan bahwa Mirna memiliki sekitar 3,75 mg sianida di tubuhnya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi dan barang bukti, serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut, polisi akhirnya menetapkan tersangka, yakni Jessica Kumala Wongso. Sahabat Wayan Mirna itu benar-benar ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari 2016 dan Jessica akhirnya divonis pada 27 Oktober 2017 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena pembunuhan tingkat pertama. Sampai saat ini Jessica Kumala Wongso masih ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kasus kematian Wayan Mirna akibat keracunan sianida yang diduga dilakukan oleh Jessica sempat menjadi perhatian publik 6 tahun lalu karena kasusnya yang penuh misteri. Walau banyak bukti yang mengarah pada Jessica sebagai pelaku pembunuhan, namun tak sedikit yang menduga jika Jessica bukanlah pelaku sebenarnya. Dan pelaku sebenarnya belum diketahui hingga hari ini. Sementara itu, walaupun telah divonis bahwa Jessica adalah tersangka pembunuhan oleh pengadilan, namun sampai saat ini Jessica tidak juga mengakui kalau dirinya lah yang membunuh temannya sendiri melalui racun sianida.
Selain itu, salah satu barang bukti kuat yang dikatakan yaitu celana jeans milik Jessica yang dipakai ketika insiden penuangan racun di gelas Mirna di mana terdapat bekas tumpahan cairan sianida.